Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang terkasih, salam damai untuk kita semua. Semoga damai dan kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa menyertai hidup dan karya saudara dan saudari dimanapun berada. Hari Minggu ini kita memasuki hari Minggu biasa yang ke-28. Saudara-saudari sekalian yang terkasih, tradisi merayakan sebuah perayaan dan membuat sebuah pesta bersama sudah hidup sejak ribuan-ribuan tahun sebelumnya hingga pada kita sekarang. Sebuah kebiasaan untuk bersama mempererat persaudaraan dan saling menghargai, menyuburkan tali cinta kasih yang sudah terikat antara satu sama lain. Namun, bacaan Injil hari Minggu ini membawa kita pada sebuah permenungan pesta perjamuan ilahi, bukan seperti pesta yang kita rayakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Allah yang Maha Kuasa, Allah Pencipta sudah merencanakan sebuah perayaan besar untuk kita. Perayaan pernikahan di mana kita bukan lagi dua melainkan satu. Di mana Ia memberikan kita santapan anak domba Allah, Kristus sebagai imam agung dan juga korban itu sendiri. Dan perayaan sukacita inilah yang menjadi cita-cita kita semua, yaitu di surga. Menjadi ujung dari peziarah kita. Namun lihatlah, ketika Allah memberikan undangan untuk kita semua yang terbaptis menolak. Lalu kemudian Allah menyuruh lagi para hambanya untuk mengundang kita sekali lagi. Namun kita tidak mengindahkan. Kita sibuk dengan pekerjaan kita di ladang kehidupan kita masing-masing. Dan bahkan kejamnya kita membunuh para pelayan Allah. Lihatlah para nabi dalam perjanjian lama. Mereka diancam, dibunuh. Dan Nabi Elia sendiri pun menggerutu di hadapan Tuhan. Bahwa Tuhan, banyak nabi-nabi sebelum saya sudah mereka bunuh. Dan saya pun sudah pasti siap untuk dibunuh karena mereka membenci pesan yang Engkau berikan kepada saya. Setiap pelayan gereja akan selalu mendapat tantangan ini. Tetapi ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka sendirian. Ketika sang gembala, orang-orang yang dipercayakan Tuhan untuk memberikan kabar gembira, warta kebenaran yang kadang menyakitkan kita mulai mencoba untuk membenci mereka. Kita mencoba menyibukkan diri dan tidak mengindahkan undangan mereka. Tetapi ingat, dalam bacaan Injil ini, Allah meneruskan bahwa Ia akan menyuruh pasukannya untuk menangkap, mengikat, dan membakar habis mereka yang menolak mendengarkan sabda Allah, dan bahkan mereka yang membunuh pelayan Allah. Saudara-saudari sekalian yang terkasih, hadiah yang diberikan Tuhan adalah pesta. Dan ketika Allah melayangkan undangannya kepada kita, adalah bentuk sebuah penghargaan dari Allah untuk kita, bahwa kita adalah spesial. Dan untuk menghadirinya adalah sebuah penghargaan kepada Allah yang telah mengundang kita. Oleh karena itu, tidak menghadiri undangan Allah dan menolak dan bahkan membunuh hamba Allah adalah tindakan penghinaan kepada Tuhan. Dan ganjaran dan hadiah yang kita peroleh adalah penyiksaan di akhir zaman. Kita akan diikat dan dibakar dalam api keabadian. Saudara-saudari sekalian yang terkasih, menjelang akhir bacaan Injil hari ini, Allah memperingatkan seorang yang diundangnya yang datang ke tempat pesta namun tidak mengenakan pakaian pesta. Kita tahu bahwa ketika menghadiri sebuah pesta pernikahan yang besar, pesta komuni pertama, atau pesta sambut baru, atau kan pesta tabisan imam, kita akan selalu berdandan dengan penuh keindahan. Kita mungkin bersolek berkali-kali di hadapan cermin, tetapi Allah menegur pribadi yang datang tidak mengenakan pakaian pesta. Apa yang dimaksud dengan pakaian pesta pada bacaan Injil ini? Kita kembali pada kitab Wahyu dan kitab-kitab perjanjian lama, bahwa para kudus Allah, orang-orang yang diundang Tuhan, mereka berbaris ke hadapan Allah berpakaian kebenaran. Yang ditegur Tuhan hari ini bukan tampilan luarmu, tetapi hatimu yang harus penuh dengan kebenaran dan kebaikan. Kita diundang merayakan Ekaristi setiap hari Minggu dan setiap hari. Tetapi andai kata kita tidak berpakaian kebenaran, andai kata hidup kita tidak baik, andai kata tidak jujur, andai kata hidup kita tidak tulus mencintai sesama dan Allah, kita akan diusir keluar dari kerajaan Allah. Seperti yang dikatakan Tuhan tadi, tangkap, ikat dia dan buang dia ke dalam kegelapan yang paling gelap, yaitu neraka. Kita menerima tubuh Tuhan, kita mendengar sabda Allah, dan yang diharapkan oleh Allah adalah berubah, bertobat untuk menjadi suci, menjadi baik, menjadi bijaksana, yaitu mendengarkan dan melaksanakan sabda Allah. Saudara-saudari sekalian yang terkasih, Santa Veronica Giuliani, ketika diizinkan Tuhan untuk melihat betapa ganasnya neraka, ia melihat di hadapannya lautan luas, lautan api. Dan dari tengah lautan api berteriaklah jiwa-jiwa yang terkutuk jatuh dari surga. Dan juga di tengah lautan api
hadir hewan-hewan buas yang siap menerkam kapan saja. Dan bertanyalah Santa Veronica kepada sang malaikat, sampai kapan mereka menderita seperti ini? Lalu jawab sang malaikat, sampai selama-lamanya, amin. Mereka akan berteriak, menangis, menyesali kehidupan mereka, dan meminta tolong sampai keabadian. Saudara-saudari sekalian yang terkasih, sebelum terlambat, mari kita mencoba berpakaian kesucian, berpakaian kebenaran, agar kita pantas menikmati sabda Allah, dan mampu diundang Tuhan, agar kita pun boleh menikmati kebahagiaan di dunia ini, dan juga kelak di surga nanti. Mari kita berjaga-jaga, mari kita bertobat, dan semoga Tuhan memberkati kita semua.